gue jelasin itu kan ada pertanyaan gitu. Nah, tadi gue jelasin ulama-ulama ahli neraka. Ulama ahli neraka ini ulama yang menjauhin kepada Allah. Orang untuk mendekat kepada Allah nggak boleh bang, benar gak? Orang untuk taat kepada Allah nggak boleh bang. Padahal mereka itu mengetahui adanya ayat-ayat Al-Quran. Makanya ada yang suara bunyinya begini di Al-Baqarah bang. Hei, sholatmu dan sujudmu hanya tepukan tangan dan suilan di mata Allah, di sekelilingan batu ilah. Maka sesungguhnya engkau mengetahui ya seperti ini yang kita hadapin neraka. Ulama-ulama ahli neraka, mereka tidak cinta sama Allah, mereka tidak mencontohi perjalanan Rasulullah, mereka tidak mengikuti ajaran-ajaran Allah, mereka tidak mengikuti Al-Quran Allah, mereka hanya ingin membuka perkara-perkara tanpa seizin Allah, sehingga orang-orang nggak boleh untuk mendekat kepada Allah. Maka datanglah bala dan ajab dan api yang menyala-nyala. Bala itu bala dunia, ajab itu ajab dunia, tapi api itu neraka. Kalau yang ahli surga, hei, engkau nggak usah takut sama corona yang di sono. Hei, ngapain? Hei, Rasulullah nggak ngajarin kamu suruh cuci tangan. Rasulullah ngajarin kamu wudu, sholat, minta kepada Allah biar selamat, mendekat kepada Allah. Yang penting kau jangan kesana ada duri, nanti kamu kena duri, kata Allah, ya kan? Nah, engkau jangan mikirin corona, ada engkau kerja, engkau punya anak istri, sesungguhnya engkau imam di balik keluarga engkau ini. Kalau enggak dikasih makan anak istri kita dosa berat. Makanya engkau bekerja lah sana, ya kan? Makanya lah engkau bekerja lah, ingatlah taat kepada Allah. Yang mati kuburin secara Islam, yang sakit ada dicipta bawa ke rumah sakit. Itu aja udah dua itu lah. Yang lain taat kepada Allah. Corona itu emang udah diturunin dari zaman Nabi Ibrahim, nabi ke nabi, dari Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Lut, Nabi Daud, Nabi Harun. Nah, itu semua akan ada itu setiap tahun mereka memimpin, selalu ada bencana. Bahkan nyampe ke Rasulullah SAW. 1400 nabi yang diambil cuma 25 nabi. Nah, 25 nabi ini yang belum tentu dibilang mulia di mata Allah. Nah, 24 nabi ini. Karena siapa yang paling mulia? Baginda Rasul, bilanglah kepada kekasihku, kata Allah. Berarti yang paling mulia ini Rasulullah SAW. Karena udah Allah aja menyebutnya kekasih. Berarti udah Allah mulia di mata Allah. Nggak ada nurnya Rasulullah, nggak ada dunia ini. Nggak ada nurnya Rasulullah, nggak akan ada matahari terang. Nggak ada nurnya Rasulullah, nggak akan ada tuh bulan. Itu berat perjalanan Rasulullah itu. Semua ini Rasulullah menangis ngelihat umat kita kalau lagi begini. Kita ini tanpa disadari, kita ini telah diuji sama Allah. Kita ini telah dijajah sama orang-orang kafir. Cina, Amerika. Dengan apa? Cara dia nggak mau merangin, tapi dengan adanya ini ente berat ente sama ini. Nanti ini kita di akhir zaman ini udah nggak ada lagi seperti ini, akan kembali dari dinar dan dirham. Ini akan kembali nanti. Hai Rasulullah, sampai kapan umatku hidup? Umatku ini nggak akan nyampe, nggak akan lebih, intinya nggak akan lebih nyampe 1500 Hijriah. Sisanya orang-orang kafir. Makanya ente berdoa jangan sampai kita ngalamin kiamat. Sesungguhnya orang yang ngalamin kiamat itu orang-orang yang udah murka sama Allah. Danau Tiberias tadinya 40 meter, sekarang udah tinggal mau 10 meter bang, udah tumbuh-tumbuh danau. Maka lihatlah tanda-tanda kiamat, kata Rasulullah. Di saat Umar bin Khattab, Abu Bakar, para sahabat menanya, kalau di sana udah melihat danau Tiberias yang tumbuh, ada pulau, maka kiamat akan di depan pintumu. Lihatlah seorang mengembala yang tidak beralas dan tidak beralas kaki, tidak berbaju. Tapi sekarang mereka membangun gedung berlomba-lomba lebih tinggi. Maka itulah nanti kiamat akan di depan pintumu, kata Rasulullah. Arab sekarang udah banyak gedung-gedung.
udah mewah, bahkan udah hampir dunia dia Iya. menguasai, maka kiamat akan dekat. Hati-hati. Lihatlah engkau ke negeri, ada yang namanya negeri Irak, kata Allah, kata Rasulullah. Maka lihatlah di sana, bila engkau melihat di bumi Irak akan ada keluar api, maka engkau tidak akan lama lagi akan di pintu kiamat, kata Allah, kata Rasulullah, kata Al-Quran ya Allah. Sekarang udah ada mah di Irak, makin gede kan, bara-bara dari neraka keluar, ente buka itu. Kirain aneh di saat perang dunia ini, makanya akan terjadi umatku terhambat untuk berangkat umroh. Iya. Lagi dihambat nih. Iya. Itu udah ada di hadis Rasulullah bilang. Iya, tahun depan baru boleh. Bener gak? Tuh kemarin udah dihambat tuh jemaah umroh Mekah sampai sepi. Bener gak? Sampai katanya di berita tuh ada burung meningkari. Nah itu tawaf dia, Iya. menjaga. Sesungguhnya itu kita nggak tahu akan kembali kepada Allah. Entah dijaga oleh, entah Allah menyuruh burung ababil menjaga itu supaya orang-orang kafir nggak akan ke situ. Gitu. Nah, maka lihatlah engkau di sana ada api-api di Irak, itu kiamat sudah mendekat kepadamu sesungguhnya. Dan aneh yang makan jemaah umroh ini terhalang karena di sini ada Raja Salman. Terus dari keturunannya Salman ada 3 raja ini ingin menguasai negeri Arab, Bang. Kirain aneh ini akan terhambat. Ternyata Allah pemikirannya masya Allah luar biasa. Diturunin wabah akan terhambat Allah. Maka itu kiamat akan dekat padamu. Di situ kata Allah. Udah terhalang belum kemarin kita di situ? Iya. Jemaah umroh terhalang. Dari 3 ini raja-raja nih yang ngerebutin nih di akhir zaman. Entar Raja Salman udah meninggal, tinggal 3 nih berebutin. Kata Rasulullah, tak akan ada yang akan bisa menguasai negeri Yaman, negeri Haram, negeri-negeri Islam. Nggak akan ada yang bisa menguasai, cuma 1 dari keturunan Rasulullah, Al-Mahdi, yang dibilang Imam Mahdi. Sekarang udah umurnya 39 tahun, umur 40 baru dia turun ke dunia. Setelah turun ke dunia, setelah dia udah memenangi melawan orang-orang kafir, di situ nanti orang Islam menguasai dunia. Cuma nggak lama, Bang, cuma 9 tahun datang lagi Rajut dan Majut yang memakan manusia secara kayak binatang, kayak robot. Nah, turunlah dari anaknya Nabi Yusuf. Anak Nabi Yusuf ini, Nabi Yusuf punya anak yang namanya Maryam, yang sering ada di gereja-gereja tuh. Itu yang nama anaknya Nabi Yusuf, Maryam. Maryam punya anak, dia perawan tapi bisa hamil. Punya anak siapa Nabi Isa. Itu nanti akan memerangi Dajjal. Nah, di situ akan ada, pernah dengar gak yang namanya Nabi Haidir? Yang masih hidup, dia minum air surga abadi. Sesungguhnya dia nanti akan meninggal akhir zaman ini. Itu Nabi Haidir. Mungkin kiai-kiai ente nanya nanti orang-orang sholat pasti tahu. Nah, nanti Nabi Haidir inilah yang akan menyaksikan 2. Nah, Nabi Isa ini Imam Mahdi, di tengahnya lagi Nabi Haidir. Nah, dia akan menyaksikan, dan tongkatnya Nabi Haidir dan batunya dikasihin ke Imam Mahdi. Baru itu lantas disaksikan, baru Nabi Haidir berangkat dipanggil oleh Allah. Dia inilah nanti fondasi kita. Setelah itu udah nggak akan ada lagi. Nah, ada 1 negeri nanti akan datang. Jadi dia akan dimatikan salah satu negeri ini. Negeri apa? Nih yang udah ada di Al-Quran, Palestina. Itu dengan adanya angin tiupan dari Allah, dari surga, cus, kita ngeniup angin itu orang pada meninggal semua. Nanti di Palestina itu, yang zaman yang kita zamanin, entah kapan aneh nggak tahu, Allah yang tahu. Itu pada meninggal semua, indah meninggal, cuma dia doang, yang lainnya enggak. Cuma itu doang Palestina pada ke surga semua. Setelah itu barulah itu ada yang warnanya putih, masjid. Itu masjidnya Muhammad, kata Dajjal. Di situ kita diserang sama orang-orang kafir. Hati-hati, iman kita harus kuat ini. Digebraknya tuh. Makanya paling banyak ini Yahudi di mana?
tanah mana? Nah, tanah Arab. Rasulullah para nabi itu dilempar-lemparin nama tai, dihinain nama tani di mana? Di Arab. Makanya yang sembarangan kita orang Arab. Kita bukan ngomongin masalah orang Arab, banyak Yahudi itu suku. Bani Israel ini kita, Bani Israel ini kita keturunan dari Bani Israel semua. Kan Allah telah bilang ke Nabi Ibrahim, berbanyak-banyaklah berbangsa-bangsa suku katanya, dan berbangsa-bangsa negerimu dan berbangsa-bangsa keturunan. Ada orang bule, ada kita. Ini kita Bani Israel. Suku Yahudi itu suku yang makanya. Dan 10 diambil sama Nabi Musa. Itu baik Bani Israel, engkau pilihlah yang mana nih engkau akan milih dari ayat ini yang diturunkan oleh Allah. Yang 7 ini dibuang sama Allah, yang telah dipilih Bani Israel, kita ini dipilih. Semua nabi dulu itu agamanya agama Allah, agama tauhid nabi itu. Nah, ini semuanya nih apa namanya? Injil, Zabur, Al-Qur'an. Nah, dari 3 ini belum ada turun ayat-ayatnya kepada Allah. Cuma ini 3 ini dulu. Nah, perjalanan Nabi Musa. Nah, apa perjalanan Nabi Musa? Zabur. Nah, makanya tuh, kata Nabi Musa naik ke atas gunung, engkau nyembahlah ke tembok rapatan itu yang ada di Israel. Itu tembok sesungguhnya engkau itu diturunkan tembok itu dari Allah. Engkau bersembahlah ke situ. Semua orang Islam ke siapa aja pasti ke situ. Minta kepada Allah, itu langsung dari Allah. Yang dibilang namanya tembok rapatan, samping-sampingan dengan kuil Nabi Sulaiman yang sekarang Masjid Al-Aqsa. Itu kan tadi ya kuil Nabi Sulaiman. Nah, ini yang diambil lagi ini. Nah, yang satu lagi ini Isa yang ngambil Injil. Makanya yang ada Kristen. Nah, cuma dia salah menafsirkan Isa itu Tuhan, salah. Nah, lahir kata Nabi Isa akan ada nanti Nabi terlahir. Rasulullah dijemputlah ini kitab ini di saat setelah Isra dan Mi'raj. Bang Duduk dengerin. Nah, dijemput Putra. Bukan makanya ada pondasinya. Alhamdulillah semua ini ada di sini. Makanya di dalam tubuh kita ini semua diciptain dari ayat-ayat Allah. Kita bisa minum nih adanya air. Adanya air dari ayat apa? Sesungguhnya Allah telah menciptakan sungai-sungai di surga itu dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim sampai ke bumi ini. Makanya kita setiap mau mandi itu 3 kali syahadat, 3 kali Bismillah, minta ridhonya kepada Allah. Sesungguhnya Bismillahirrahmanirrahim ini telah Engkau ciptakan ya air ini, ya kan? Nah, kita Bismillahirrahmanirrahim kalau bisa tiap hari itu tiap malam lebih dari 19 kali, apalagi nyampe 100 itu datangnya udah sedekah. Istilahnya udah amal lebih. Kita amalin Bismillahirrahmanirrahim ini lebihin dari 19. Karena neraka ini penghuni para malaikat di dalam neraka ini 19 malaikat penghuni neraka yang buat nyambukin orang di sana nanti. Nah, disitulah nanti kita sebelum kita masuk neraka, sebelum kita masuk hidup ini, kita dalam 3 lubang, Bang. Dalam 3 lubang ini kita di dalam rahim aja kita hidup, dikasih ruhnya oleh Allah. Nah, kedua kita di dalam kehidupan nih, alam semesta bumi. Di dalam kehidupan nih, lubang alam semesta bumi. Ente sanggup gak ini dalam ini? Makanya ini berat ini yang dalam bumi ini, orang banyak yang bikin dosa, kelalai, bener gak? Di dalam lubang nih, di dalam kolong bumi kita nih hidup, banyak orang bersifat-sifat apapun. Banyak orang hingga masuk ke ketuk-ketuk neraka, bener lah. Nah, di dalam ini setelah terlahir kita alam barzakh, kuburan. Masya Allah, 3 hari itu kita kalau udah kita lihat itu kita gali lagi udah bonyok-bonyok itu orang, udah habis, udah bentuknya nggak kayak tahu apa. Dan masuk ke 7 hari barulah cacing dan belatung makanin kita. Iya, makanya manusia zaman sekarang pada mikirin jasad, rohnya nggak dipikirin. Sesungguhnya jasad itu nanti di dalam alam kubur itu jadi makanan cacing, belatung. Bukan main. Ngeri ini. Makanya dengan hidup ini, makanya kita itu amalan yang penting tuh kita, karena yang paling dirindui oleh Allah dengan kita cara menghibur Allah gimana? Al-Fatihah 33 kali ya. Nah, terus salawat Nabi 33 kali.
Subhanallah 33 kali. Terakhirnya baru ente baca kuhlu 7 kali, syahadat 7 kali, dan terakhirnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sesungguhnya siapa yang engkau baca itu tadi ayat lain, sesungguhnya engkau lah orang-orang yang beruntung, kata Allah. Barang siapa yang mati membawa iman, maka oleh Allah dibalas 10 surga dunia. 10 surga dunia, ente udah dapet nih surga, lebih balas. Nah, kita ini dikit orang yang hadir zaman Rasulullah nih seperti ini, hati ke hati. Sesungguhnya neraka itu penuh, surga itu isinya dikit. Nah, ente mau masuk neraka, ente punya duit, ente minum bayar kagak? Hah? Bayar kagak masuk neraka? Bayar. Ente mau beli ginian pakai duit, ente bayar kagak? Ah, neraka itu bayar nggak? Ah, ente mau begini pakai duit, bayar kagak ente? Ente pengen ke mall pakai duit, bayar kagak ente? Bayar. Tapi kalau surga gratis. Cuma ayat-ayat Allah aja yang paling dicintai oleh Rasul sama Allah nih, dicintainya nih ayat Allah Al-Fatihah. Karena sesungguhnya pertama diturunin ayat tuh Al-Fatihah. Al-Fatihah ini pondasinya orang-orang Islam, pondasi. Nah, bentengnya. Nah, pondasinya untuk memperkuat ini kuhlu. Nah, dan kedua ini inilah syahadat, karena sesungguhnya 5 waktu suruh sholat, 1 waktu aja ketinggalan itu kita udah keluar dari Islam. Kita balik lagi baca syahadat, ya Allah, sesungguhnya aku ini orang Islam, sesungguhnya engkau lah yang maha agung, ya Allah, sesungguhnya engkau lah Rasul yang maha agung, yang engkau ciptakan nih Rasul kepada kami nur-nurmu, engkau yang telah dekat kepada Allah. Ya Rasul, kami minta syafaatmu, dan ya Allah kami minta ridhomu untuk menginjak di atas tanahmu ini. Sesungguhnya engkau Nabi Adam telah diciptakan dari tanah oleh Allah. Sesungguhnya aku ini berdiri di tanahmu melangkah. Aku minta ridhomu, aku minta rahmatmu untuk melangkah di dalam, melangkah dari rumahku ini. Jauhkan kami dari maut, jauhkan kami dari bala-bala, jauhkan kami dari ajab-ajab neraka, dan bukakan kami di saat kami melihat orang-orang cinta padamu, ya Allah, dan bukakan kami di saat aku untuk bertaat kepadamu. Tutuplah hati dan mataku ini di saat aku melihat orang-orang yang jolim. Itu karena bahaya, karena kita ketemu ini di sini ini, makanya Islam goyang ini salah satu ada. Nah, ada orang yang munafik. Orang yang munafik ini dia mendalami ilmu Islam, tahu. Nah, bahkan coreng-corengin Islam sampai sekarang pecah. Aneh bukan NU, aneh bukan FPI, aneh bukan Islam Banser, tapi aneh asli ahli sunnah wa jamaah. Karena sesungguhnya Rasul itu ahli sunnah wa jamaah. Tidak ada, Islam cuma satu. Ayat Al-Quran ini semuanya dari zaman Nabi ini, sebelum di hadis-hadisin itu belum adanya fikih. Ayat Al-Quran ini semuanya kalau kita hitung 6.660, dan babnya 140, dan hadisnya 33. Bab itu lembaran, hadis itu ayat sampai 33. Sesungguhnya satu ayat itu 1000 malaikat, satu ayat itu 1000 malaikat. Makanya kita hati-hati. Makanya kita kalau sholat begini, nah doa kunut nih, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, alaihi salam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Atayatul barakatuh salawatu taibatulillah, la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Allah, dalam hati kalau itu kita ambil. Assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum ya malaikat-malaikat Allah. Assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum ya malaikat-malaikat Allah. Karena ada siapa? Dua ini selalu ada di kita. Dua ini yang nyatet amal buruk, rokit sama atid. Makanya ba itu kan ada tak. Ba ini dua. Ba ini dua titik. Ini lambang, hati-hati. Karena sesungguhnya kita padahal udah nikah, Bang. Kita udah nikah ini kita udah sah berarti ya. Tapi di mata Allah ente belum sah. Karena ente ini nggak baca dengan kitab begini ya.
nggak boleh itu. Kita begini aja, kita telanjang bulat itu sama bini nggak boleh, haram, dosa. Karena kenapa kita telanjang bulat, itu setan ngeliatin. Dan kita menghargai, kita begini ini harus ditutup sama selimut semua, begitu tutup kita pakai. Karena sesungguhnya ada malaikat, Allah melihat, malu kita, malu kita lagi begini, malu Allah ngeliatin, nggak boleh. Baca lagi setelah ini, kita ke kamar mandi istinja lagi. Itu makanya istinja itu fondasi untuk membersihkan diri. Kalau ente pengen tahu itu, woi bahaya ini, Islam ini nggak gampang. Iya, makanya aneh nggak bangga ente masuk Islam, aneh nggak bangga antum masuk Islam. Yang aneh bangga ente menjalani perintah-perintah Islam, perintah-perintah Rasulullah. Yang aneh bangga karena Islam ini banyak. Ente orang apa? Orang Islam, tapi ente apa? Tapi ente sering menjolimi orang, ente sering menodong-nodong orang, sama aja ente bukan orang Islam, kafir. Itu benar. Makanya kita ini harus dijaga, bang. Ada bang, orang kafir aja, orang nggak sholat aja banyak yang masuk surga. Nanti di surga itu saling menanya, hey Black, lu masuk surga, lu sering sedekah ya? Enggak, gua nggak pernah. Lu sholat 5 waktu? Enggak. Nih tanya sama orang mukmin, lu terus Allah yang bikin lu masuk surga apa? Kata Allah, kata kita nih. Nah dia nanya si Black, Black bertanya, apa yang bikin saya masuk surga ini? Kata orang kafir nih. Jadi saya ke tempat hutan dulu, saya ke hutan yang benar-benar lebat. Jadi itu hutan itu udah nggak ada buahnya, cuma biji-bijiannya, ya kan? Biji-bijiannya akhirnya sama dia digali tuh biji-biji buahan itu, dan sehingga di sana ini banyak banget binatang-binatang pada kelaparan. Nah, digali tuh sama orang kafir tanpa sengaja, tanpa mereka sadari tuh gali-gali sehingga tumbuhan jadi buah, sehingga itu yang penghuni di hutan itu pada makan monyet-monyet macam-macam, makan bunga buah-buahan itu. Sesungguhnya itulah yang menyelamatkan engkau dengan ikhlas bantu itu bisa masuk surga. Karena kalau belum ikhlas ini kiai-kiai apapun repot. Karena ilmu ikhlas ini marifat Allah yang punya. Woi bahaya ini marifat Allah ini kalau ikhlas, karena Allah itu ikhlas ngasih kita. Makanya ente ini jangan sembarangan ente kalau ngomong, ente ini jangan nutupin pakai masker ente. Ente ini ngelarang ada orang kenapa nggak pakai masker, udah gimana pakai masker yang nggak kelihatan. La ilaha illallah, ayat-ayat Allah yang menjaga kami bang. Pakai ente lawan aja, karena sesungguhnya itu ente bela Allah, jihad. Karena sesungguhnya ini kita nutupin pakai masker ini nurnya dari Rasulullah. Ente ini bukan jangan dipakein masker, ente lahir nggak pakai masker, ente ini lahir tuh udah ada udara, oksigen tuh mahal. Ditutup pakai masker, ente ntar mati kena masker ngap. Woi nggak boleh itu. Masya Allah, makanya aneh suka ketawa, tanya aneh ketawa kalau lihat orang-orang kayak gitu. Dil, ada gak seorang ibu haji Dil, yang sering ngasih masker, ngasih gua duit, sering nungguin gua dulu ceramah ya nggak? Sampai maaf sama gua, maaf sama Allah, jangan sama aneh Bu Haji. Bu Haji ini orang banyak duit. Apa Bu Haji sering sholat? Bu Haji masih kurang imannya, masih ditutup sama Allah. Terus kenapa biar kamu nggak ini kena ini ngamen, jadi kamu ntar kalau udah mau nyanyi buka lagi gitu, ntar tutup lagi. Bukan itu yang aneh pakai. Aneh ilmu aneh cuma ilmu ayat-ayat Allah yang diajarin oleh Allah dan diamanain Rasulullah manain dari aturan-aturannya Allah. Itu yang aneh jalanin. Karena sesungguhnya Allah itu yang punya semua wabah itu. Oh ya udah maaf ya, balik lagi gue suruh terus betah banget. Iya, nah matiin lagi pas lagi ngamen itu. Iya, sering tanya, gua ini ngamen Dil, siapa aja gua dawahin gak Dil? Mau preman mau siapa aja nih? Punya apotik malah bang. Gua pengen apotik apa? Apotik di Depok. Gede, apotik gede, sampai ditutupin pakai plastik. Allahu Akbar. Ada Bu Haji, ya nggak sob? Bu Haji dibeli sayuran pakai motor apa, diplastikin ini, tapi astagfirullah, ya Allah, bukakanlah pintu mulia ya Allah. Baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita setelah bisa khususon jasmani rohani kami ya Allah, khususon para bapak-bapak kami, khususon para malaikat-malaikat Allah, doain karena sesungguhnya dia juga cinta sama Allah. Doain makhluk-makhluknya Allah. Nah, kita doain Nabi Adam ya, kita doain Nabi Ibrahim bin Nabi Adam, Nabi Daud bin Nabi Ibrahim.
ane kasih tahu, terus kita baca. Tapi Jan, semenjak lu berjamaah kayak gini kan, ada gak orang yang suka nyindir-nyindir Oh, gitu? sob, bukan menyindir-nyindir lagi. Lu kan Ogut apalagi ini penampilan dulu kan lagi di chat gitu kan. Ogut ini bukan disindir lagi, lu ceramah jangan di sini lu. Lu di mana jangan ceramah, lu di masjid Tapi ceramah. bawaan lu terus gimana? Sesuci. Tetap aja. Aneh nih senyum. Karena sesungguhnya Rasulullah itu lebih parah dari aneh, Bang. Rasulullah ini ceramah sampai dilemparin tai, sampai diludahin. Kalau ente pengen tahu, aneh itu belum ada apa-apanya. Sesungguhnya dibalik seperti itu, amal aneh ini tuh di atas gunung. Ente baca 33 kali aja nih. Ente kulu Allah, ente itu udah kayak sholat di Haram. Kalau ente pengen tahu, ente bisa 100 kali ini Al-Fatihah tiap hari nih. Ente itu udah sama, nggak beda jauh. Ente itu sama amalnya sama naik haji. Ente itu dikasih tahu. Makanya ente kalau kira-kira ada yang ustadz apa ngomong kayak begini, ente simak, ambil yang bagusnya, yang jeleknya ente buang. Apa yang menjual-jual ayat Allah. Makanya ente nih punya anak, ente nih hati-hati kalau ente mau masukin anak nih pesantren. Nggak usah, ente nggak usah masukin pesantren kalau masih bayar, tapi dengan kiai hati ikhlas masukin. Sesungguhnya dialah nanti akan jadi, karena sesungguhnya dia nggak bayar masuk pesantren. Jadi dia itu dakwah nggak pakai bayaran. Kalau orang masuk pesantren bayar, nanti jadi ustadz besar minta dibayar karena dia bayar tanpa dia sadari, itu neraka. Ngomong dan Yang ente ketemu anehnya, aneh preman, Bang. Iya, tapi aneh takut sama Allah, takut sama yang ngelahirin aneh, itu doang yang aneh takutin. Karena kenapa? Sesungguhnya ini ajab Allah bukan main. Iya, ente orang kaya, banyak orang-orang kaya, ulama banyak, rata-rata ulama-ulama sekarang rumahnya kayak istana ya. Mobilnya banyak. Apa kepada Rasulullah habis untuk menjalan perintahnya Allah, agamanya Allah, habis harta jalan. Makanya aneh nggak mau seperti itu. Ya Allah, yang aneh pinta sholat, ya Allah selamatkan teman-teman aneh, ya Allah bukakanlah, kirim Al-Fatihah Pak Jokowi biar terbuka hatinya, Pak Maruf Amin biar terbuka hatinya. Pak Maruf Amin ya. Woi, karena sesungguhnya itu orang pada ditutup. Iya, Bang. Makanya jangan sembarangan kita ini. Ente kalau denger dakwah begini, ente ngantuk, kadang-kadang suka males bawaan, itu setan. Iya, Karena berat. sesungguhnya setan itu nggak boleh. Lu jangan dengerin orang itu. Takut sana semakin kuat, takut iman kita. Iya, kayak ngantuk, Oh, berat jangan banget. ente, bahaya itu setan. Iya. Makanya dari kita ruh ini Allah ciptakan, diambil juga ruhnya setan, dimasukin ke hati ente amarah. Makanya ente kadang-kadang suka marah sama orang, itu setan, amarah setan itu. Ya, ente punya hati Jadi nurani, kita punya harus hati gimana kasihan. tuh? Harus Itu nantang. punya hati, Harus nantang ya. ente Nantang setan. ini makanya ente aneh nggak tahu ini aneh yang petunjuk sih sama Allah dikasih karena kenapa? Jadi aneh ini mau melangkah kemana, kadang-kadang suka ada yang ngebisikin, Bang, suka ada di pirasat, jangan ke situ tuh orang lagi mau celakain kamu. Cabut aneh. Iya, makanya aneh ini ente ente datang harus tahu pulang. Ente ini marifat Allah ini dikasih sama aneh. Ente datang harus tahu pulang. Ente datang dari rahim ibu ke dunia, ente tahu nggak pulangnya? Pulang ke sonanya tahu nggak? Ngeri. Makanya ente harus tahu pulang. Itu makanya aneh kasih amalan ke ente biar Allah ngasih hidayah ke ente, biar Allah sayang, tapi dengan ikhlas ente. Nah, karena kenapa kita datang ini ke bumi, nah kita nggak tahu pulang, repot. Ente tabrakan mati di jalan, ente repot, nggak tahu pulang. Bener kagak? Tapi kalau ente tahu pulang, dikasih rasa pirasat, tahu pulang tuh dikasih rasa pirasat sama Allah. Wah, pirasat gue sekarang gue kayak mau mati nih. Tak kapan? Bang, tolong ya, nanti aneh nggak keluar dulu, sini pada kumpul keluarga, kita makan bareng, kita berselawatan yuk, bentar lagi takut ada tamu, ada apa, itu kadang-kadang menyerah hati. Ternyata meninggal kita, itu pirasat pulang. Iya, ngeri. Makanya barang siapa yang mati membawa iman, ya balik lagi akan dibalas ente nanti 10 surga dunia. Iya. Sesungguhnya Allah itu Maha Pencipta. Ente sholat 5 waktu aja nggak ada untung buat Allah. Asal ente tahu, ente bikin rusak di bumi Allah aja nggak ada untungnya, nggak rugi Allah. Yang rugi untung itu ente. Karena ente bikin rusak di dunia, ya rugi ente. Menyala tuh api-api menunggu. Ente bikin taat sama Allah, ente Allah nggak untung, yang untung ente. Dibukain tuh pintu surga, 7 pintu surga ente. Makanya
setiap hari ini, tiap ente jam 6, tiap ente mau berangkat sholat nih, entah ente mau berangkat nih, berangkat kerja nih, sendal nih sama ente harus giniin nih sendal kita sama ente adepin ke sini sendal kita, karena sesungguhnya jadi saksi. Injek, nah injek nih, set, masuk. Bismillah. Masuk lagi, alhamdulillah diridhoi, minta sama Allah perjalanan kita dari maut. Kita make ini nggak sembarangan Islam ini, makanya Ditutup dulu. Oke. Jangan lupa subscribe bro. Nah, ya assalamualaikum. Semoga Islam ini selalu bersatu, karena kita melawan orang kafir. Kalau pengen menang, Islam harus bersatu. Itu doang intinya. Dan taat kepada Allah. Sesungguhnya manusia akan menghadap ke pengadilan Allah. Itu aja udah. Subscribe ya. Iya. Ini dalam aneh.